Nah, ngomong-ngomong ya, kita baru aja dari acara yang namanya Malam Buang Hajat. Betul. Acara Malam Buang Hajat ini acara apa, Mar? Jadi ide awalnya itu kita bikin 2019 pengen ini aja tempat sambat akhir tahun, unek-unek, Mm-mm. cerita-cerita sial dan segala macem. Tapi formatnya open mic kayak stand up. Cuma karena ini yang Oke. bikin kita yang bukan stand up, jadi ya udah nggak harus lucu. Yang penting lega aja, yang penting happy aja. Emang tempat ini aja ya, curhat akhir tahun ya? Betul betul curhat. Waktu itu pertama kali ya 2019, gue ingat ada cewek tuh, wah ceritain masalah keluarga berat banget. Nah, cakep, Formatnya cakep banget. formatnya pakai kayak puisi lagi. Wah anjir, ini emang udah kelas berat nih. Tapi Iya, ada iya. juga yang lucu-lucu ceritanya, ada yang rata-rata sih yang udah lewat ya, jadi kayak Hmm, lebih bisa diketawain sebenarnya walaupun nggak di crafting dengan lucu gitu. Nah kita ya. bikin lagi 2024 kemarin offline di Oh, berarti jeda beberapa tahun gitu ya? sebenarnya sempat pandemi sekali 2020 online cuman kurang oke gitu ternyata. Jadi Oke. berhenti lama, bikin lagi 2024, formatnya sama, bedanya waktu itu udah ada komunitas penonton stand upers. Jadi Iya, iya, iya. bener-bener lebih deket lagi nih sama dunia stand up, tapi bukan sama pelakunya tapi penontonnya. Jadi yang kita ajak open mic itu adalah penontonnya. Terus akhirnya tahun ini bikin lagi, baru aja beres dan happy banget semuanya. Tapi tadi ya, ada salah satu beat ya, yang Ah, gua suka banget gitu dari beatnya itu adalah dia bilang, siapa nih yang bawa? kalau nggak salah Wendy, kalau nggak salah, yang Oh, pakai baju hijau. Itu dia bilang kalau ini tuh kayak bocah iya. yang senang Power Rangers terus lagi main Power Rangers ya, Cepat sekali. Itu gitu. yang Jadi dirasain kayak tahun lalu sama sama pesertanya. Jadi kayak, gue tuh i- penasaran tau gimana sih rasanya stand up, ya, open mic segala jadi kayak macam. ini jadi kayak komika nih Jadi gitu. main stand upan gitu. Iya, iya, benar benar. Bedanya tadi ada yang stand up beneran, maksudnya Iya, komika yang kalau hari ini ada komika yang seru-seru ya. yang memang profesinya stand up, hari-harinya stand up. Jadi memang Line up-nya siapa aja tuh yang komika hari ini? yang komika headlinernya tadi Bung Rindra Dana, Ya, wah Bung Rin ya. Bung Rin Kementerian Oh, itu. ya, Harusnya ada Panji, cuma dia hamil berapa jam bilang ya, lagi di gue dapat Datang ini. notif itu Iya. gara-gara kita collab post kan. Oh iya bener. Jadi gue dapat ini. Iya. Terus ada Ben Danio, dia mau bikin spesial Oh ya, bulan cerita Februari, Cinaku. Cerita Cintaku. Bagus. Terus ada Vito di Tapraja, opener Panji di Bandung. Vito kalimat pertamanya cakep banget Dia sih. apa sih? Gue tahu gue. Dia bilang, oke gue Vito, gue selamat ya dari Kanjuruhan. Oh iya. Wah, oke. Ya gue dari Malang, gue selalu dari juga. Iya, tuh gue kasih. Dan Terus, banyak yang mendukung dia juga kan. ya. Terus ada Wendy juga termasuk sebenarnya dia komika juga. Iya, iya, iya. Iya, benar-benar. Beda dia Ravingnya bagus bagus ravingnya. banget, bagus banget. Iya. Terus di awal tuh ada Pak Ali namanya. Dia murid sekolah pecahkan. Yang pertama kali itu ada Pak Ali namanya. Iya, iya, iya. Oh, yang PNS. PNS ya. Wah, gue kasih. Ya. Tapi Iya, sisanya lebih banyak juga penonton. iya, Gitu. iya. Jadi ya gue beruntung lah. Jadi kayak gue bikin kan gue MC tadi gue selang-selingin tuh Ya, gue komika lihat tuh tadi. ke penonton, komika ke penonton. Ya. Tapi gue happy banget ya karena dulu tuh pas ngonsepin Malam Buang Hajat tapi Ya, menjadi semacam IP-nya penonton stand upers ya, itu kan kita ngobrol ya. iya betul-betul. Nah, Gue banyak kita ngobrol, kita nanya. sempet apa namanya konsepin gimana segala macam. Cuman sayangnya 2024 gue nggak datang Ya, dan di 2025 ini gue ikutan dan gue happy karena ya lo make it happen gitu. alhamdulillah. Uh, Iya, iya, apalagi tadi ya kayak menurut gue cukup surreal gitu iya, untuk kita ngobrol yang apa ya seorganik dan seguyup itu sama para komika juga iya, gitu iya. kan Iya. tadi. Jadi kayak anjir seru banget skena ini gitu. Apa ya? Kayak gue tuh seneng skena ini tuh bukan cuman sebagai penonton akhirnya ya, tapi Ya, kayak bercengkrama dengan pelampil-pelampil ya. eh, apa namanya afternya juga kayak adrenalin setelah nonton kadang tuh masih ke bawah sampai ya pulang banget itu. kepikiran dan kayak aja bagus Materinya banget. gini, materi. Tadi juga kita kan di Golkar Iya bahas materinya Bung Pip, pulang tuh wah wah gila sih. sabi sih. Nah itu eh, bahasan itu yang gue bawa pulang. Nah, gue tahun lalu nonton The Founders pak. Oh, Karena karena betul kan The Founders yang udah sama lokasinya jauh terus pecah penonton banget kita katanya. itu kalau nggak salah
7.000 apa 6.000 7.000? 6.000 orang. Kayak Wush. gila ini si Panji dan kawan-kawan bisa ngumpulin orang sebanyak ini buat nonton. Tapi nggak ada komunitas atau perkumpulannya gitu buat ngobrol. Nah, itu awal mula keresahan lo Iya. tentang karena lo suka sama kesenian Gue nih. suka banget stand up comedy. Iya. Tapi kadang gue susah buat nemuin teman. Ada sih kayak yang sering ketemu beberapa kali terus ngobrol. Iya. Tapi nggak ada yang bener-bener wadah buat kita ngobrol. Pulang dari situ, gue langsung bikin review The Founders. Tapi gue postingnya dalam bentuk community. Jadi gue bikin community-nya. Postingan pertama community adalah review The Founders. Jadi kayak bener-bener. Ini berarti Iya. penonton stand upers yang pun komunitas itu. Akunnya belum, community di Twitter. Oh, I see. Yang kita pakai akun gue sendiri. Tapi gue posting di community yang benar-benar postingan pertama itu ya udah review itu. Review itu meledak. Gimana? Oh, meledak. Review itu meledak, rame langsung banyak ratusan malam itu kayak 500 langsung join community. Join community itu. Iya. Oh, nice. Kayak teman-teman gue yang udah tahu gue senang stand up lama tuh kayak gila akhirnya lu bikin sesuatu dari situ. Jadi kayak wah kongres ya maksudnya lu ngambil step buat oke deh gue apa nih gue sebagai penonton gue total jadi penonton gitu. Dengan gue komunitinya sampai banyak yang nanya ini buat apa ya gitu tapi join aja deh gitu. Akhirnya setelah itu gue langsung bikin macam-macam conversation lah kayak sempat yang Ajis 2000 datang ya? Itu iya kita bikin space itu kayaknya ketiga deh. Kita bikin sebulan sekali waktu itu di tahun yang sama tapi ya itu udah masuk 2025 awal tuh iya. Jadi karena memang bentuk di Twitter ya udah activity yang bisa kita lakuin kita bikin space ngobrolin stand up comedy bareng-bareng dan segala macam banyak lah gitu tiap bulan di bulan kesekian kita bikin terus itu momennya sama pas Prabowo ngumpulin pemret media yang dia ngomong 3,5 jam kan. Nah malam itu kita bikin lagi ngobrol Ajis datang kita ngasih panggung dia ngomong 3,5 jam presiden Sirapindo kita nanya macam-macam soal stand up dan segala macam Ajis terbuka gitu makanya ini jam berapa guys Ajis gue udah ngomong lama banget itu sampai 11:30 kalau nggak salah dari jam 8 gila itu seru banget gila jadi dari situ akhirnya kebentuk penonton stand upers ya udah akhirnya benar-benar lebih solid lagi tuh setelah stand up fest sebenarnya. Karena dari situ juga banyak yang nonton stand up fest bareng ya. Bareng jadi banyak yang nyari temen yang lo pernah janjian di satu lokasi misalnya janjian di sini jam segini kita foto bareng gue ngeprint stiker gue bagi-bagiin gitu terus tiap hari tuh kita foto bareng terus setelah itu di grup itu akhirnya jadi grup yang aktif buat ngobrolin stand up gitu apapun eventnya gitu sharing itu di grup WhatsApp yang community kita di dalam itu iya itu community iya. Jadi akhirnya dari Twitter itu lebih ini lagi ke community di WhatsApp karena yang memang WhatsApp itu awalnya ya yang buat janjian ketemu pas stand up itu akhirnya iya itulah jadi kayak gue ngerasa punya banyak temen penonton stand up juga ya walaupun dalam satu show nih misalnya 500 orang 1.000 orang nonton bareng ini beres itu kan bubar iya betul nggak ada interaksi nggak kayak kalau kita abis nonton film terus kita nongkrong dulu bahas acara yang ngebahas filmnya gimana itu kan yang sebenarnya vibes yang lo mau hadir gitu itu yang nggak ada gitu akhirnya itu juga kenapa akhirnya gue bikin Urip Komedi jadi ya review itu ada dokumentasi yang lebih ininya gitu tapi obrolan lebih santainya tuh enaknya ngobrolin yang langsung sama teman-teman yang nonton juga gitu. Itu sih kebayang sih karena apa ya memang efek atau aftertaste lah dari nonton stand up itu happy banget gitu. Happy energinya tuh seru seneng gitu kayak bisa ke bawah sampai beberapa waktu lah. Tapi kalau gini ya kalau abis nonton karya seni itu kan memang kita efeknya happy ya kita bawa pulang tuh happy. Nah tapi pertanyaan gue adalah lo punya nggak sih kayak reasoning lain gitu ya yang membuat lo tuh emang kesenian itu beda gitu entah dari segi value atau dari segi personal experience itu ada nggak sih hal yang lebih spesifik gitu? Kalau spesifiknya apa ya? Gue tuh senang juga nonton film, gue senang nonton konser. Tapi stand up itu bedanya adalah dia itu kadang craftingnya tuh di luar hal yang kita bisa bayangkan gitu. Kalau musik nih, gue ngerti-ngerti banget musik ya. Tapi gue
punya lah preferensi musik yang gue seneng yang enak, Yang kayak gimana? yang gimana enak di kuping, mungkin liriknya bagus atau apa. Tapi stand up tuh kayak gue rasa stretch-nya masih lebar banget gitu. Kayak sesuatu yang bisa bikin gue tawa tuh luas banget. Mmm, Kalau sesuatu yang bikin lu sedih itu gue bisa ukur nih, atau bikin lu seneng dalam hal kayak, nonton film gitu. iya iya. Tapi kalau ketawa tuh Iya stand up iya. apalagi ya, Kayaknya itu lu lebih bisa nih ketawa gara-gara hal ini. Gue bisa ketawa gara-gara iya topik yang ini nih gitu. iya. Jadi Oh, kayak yang sama misalnya, iya iya iya. Tapi ini profilnya iya beda profil gitu beda, ya. cara bawainnya beda, Mhm. dan lain-lain itu gua mengalami itu di stand up. Jadi kayak, setiap nonton stand up, mau itu show, mau itu open mic, mau itu apa namanya, improv, itu Iya gue happy-nya tuh bisa iya ampun-ampunan gitu. Karena kayak, anjir gue nggak expect ada ini misalnya. Banyak elemen surprise yang iya. menyenangkan gitu dari komedi. Bahkan untuk materi yang sama dibawain oleh komik yang sama di kesempatan yang beda, gue tetap bisa happy gitu. Walaupun Materinya mungkin sama nih, walaupun mungkin logikanya sama nih. walaupun nggak se-happy yang pertama kali denger ya. Iya iya. Tetap Justru kayak aja jadi beda. jadi kayak gue nungguin nih misalnya, siapa komiknya yang gue suka gitu. Terus Mmm. dia bawain ini nggak ya? Karena gue seneng, Oh, eee, dia bawain itu itu sebelumnya? dan happy dan ada kesenangan lain ketika ngelihat respon orang mendengar materi yang sama. Oh, iya Jadi iya. kayak, anjir gue waktu dengerin itu pertama kali gue surprise Iya, sih, gue pengen itu lihat respon orang gimana ya dengan materi yang sama gitu. itu mirip dengan ketika gua seneng ketika ada orang lain mendengarkan musik yang sama dengan gua. Oh Ya iya, kan kayak, "Ih, lu denger itu juga?" Wah, dapet nah seru kan seru kan seru kan iya, gitu. gitu. Meskipun Iya tentang iya iya iya. seni itu selera ya. Benar benar. Jadi Tapi gue justru itu kita iya, jadi happy dong jadi kalau ada happy. orang yang, ih seleranya Selera sama. sama, iya. Pun kita ngobrolin perbedaan selera itu juga bisa menarik gitu di komedi karena, Mmm, apa ya, komik kan sekarang udah banyak banget, ciri khasnya macem-macem, personanya macem-macem, cara bawainnya macem-macem, materinya macem-macem. Ya masing-masing orang jadi punya taste gitu. Makanya waktu Stand Up Fest tuh happy karena gila dalam satu acara ada ratusan komik, ratusan persona gitu, iya betul. ratusan materi kayak, wah gila ini semua semua ibaratnya semua lapisan selera tuh ada pewakilnya, ada yang mewakili gitu. Iya iya Lu iya. yang seneng dark, lu yang seneng Bener sih. materi-materi clean ada, lu yang seneng Wah, iya materi-materi gitu, improv ada, lu kebayang itu. seneng materi-materi improv ada, gitu-gitu jadi kayak Ya, ini yang gila sih. membedakan yang tadi lo bilang, ini yang membedakan antara kesenian ini dengan kesenian lainnya karena kalau di festival juga kan, festival musik Iya misalnya iya ya, iya. itu kan jarang ada satu festival yang mencakup berbagai jenis Betul genre. Jadi betul. maksudnya musik rock festival, ya kan, mix Iya, berdasarkan genre beda gitu genre. kan. Karena penonton juga mungkin nggak seeksperimental itu buat mau nyoba, Iya iya. ini lain, Iya, apa, genre lain. musik-musik lain. Iya, Nah, musik begitu juga jazz benar, gitu. begitu juga dengan film. Betul. Festival film itu kan nggak yang bener-bener range luas, Pak, gitu Iya kan. iya Pasti yang ya film festival gitu. iya iya. Itu kebayang sih. Ya itu sih, itu kan tadi pengalaman ini ya, personal ya sebenarnya Mhm, kayak gimana stand up itu buat gue sendiri menjadi hiburan yang sangat menyenangkan, banyak surprise-nya, banyak hal yang gue rasa masih bisa di-stretch nih hal-hal yang bisa bikin gue ketawa di dalam bentuk format stand up. mmm. Tapi yang menarik sebenarnya kalau dilihat secara luas ya, stand up itu kan hitungannya baru sebenarnya sebagai sebuah kesenian di Indonesia ya. Oh iya, benar. Jadi, komunitasnya sendiri baru ada 2011, termasuk mungkin, pelaku-pelakunya baru ada mungkin 2000-an, sebelum itu mungkin berapa tahun sebelumnya yang Mmm, memang udah mempraktekkan tapi belum dengan nama stand up comedy gitu. Nah, tapi pertumbuhannya cepet banget loh, Pak. Secara nasional komunitasnya kebentuk cepet, terus mereka masuk ke industrinya juga cepet iya, sebagai sepakat. talent-talent baru yang, lumayan kontroversial sih waktu itu, kayak tiba-tiba banyak Mmm, jadi penyiar, aktor, bahkan sampai ngambil peran-peran penting iya. sutradara. Tadi dibahas kan sama si Upi. Iya. Iya, Jadi kayak, eee, ini apa ya, kayak ibaratnya anak baru pindahan terus langsung jadi jadi ya bintang di sekolah bintang di itu. sekolah gitu, kayak ya buat para pelaku-pelaku yang lama gitu kan kayak pasti, "Ini orang apa sih?" Tapi memang mereka tuh punya 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 kemampuannya Mmm, gitu. Jadi kayak, ini ada apa sih dengan stand up ini gitu, dengan pelaku-pelakunya, dengan stand up komediannya gitu. Ya termasuk sebenarnya yang cukup disorot di antara semua kesenian ya, iya, yang paling vokal mengkritik stand up. yang ngekritik pemerintah ya? Iya, Mmm, karena memang fleksibel sih kayak iya formatnya. iya. Lagu tuh bikin lagu yang sangat kritik pemerintah,
itu tuh susah buat diterima. Hmm. Kayak lagu 2011 ganti presiden gitu. Iya, Itu nggak bisa dinikmatin harian gitu. iya. Kayak itu tuh cuma bisa diputar di acara Gerindra misalnya Iya, atau agenda-agenda politik. Kayak tapi stand up lagi open mic, lagi show biasa, bisa masukin materi kritik hmm. pemerintah kayak gitu. Iya, iya, Menurut lu iya. gimana secara politik? Gini, gue ngelihatnya dua hal ya, yang power terbesar dari stand up comedy itu. Yang pertama memang stand up comedy itu di-create, ya di-create untuk memang eh, menjadi karya yang relate gitu. Iya, Dia itu pasti mencoba kayak observasi aja misalnya. iya, iya, observasi. Iya, observasi lah apa, karena memang komedi itu tentang lo relate atau enggak, kan referensi. Referensinya sama, iya. Yes. Nah, makanya riset referensi dia itu pasti akan jadi lebih tinggi. Oke, Karena kebutuhan akan kesamaan referensi iya. untuk bisa relate ya, itu tinggi Tinggi, banget iya. dibandingkan sama karya seni lain yang menurut gue ya. Misalnya contoh kalau gue musik ya di saat gue sedih gitu ya, atau gue seneng, Iya, atau gue lagi jatuh cinta, atau gue lagi sedih, mampus, iya, ya gue bikin aja lagu tentang itu, gue nggak usah peduliin ini orang akan relate atau enggak. iya, Ya gue cuma pengen nge-share aja. Nah, begitu juga dengan karya-karya seni lainnya ya, iya. gitu kan. Kayak lo relate nggak relate, ya itu bukan urusan pertama gitu. Yang penting lu lepasin aja ekspresi gitu. Yes. Nah, sedangkan komedi itu si penulisnya ya, ini Iya, komedi yang ditulis ya, itu pasti akan mikirin itu gitu. Kalau gue lihat ya, iya, bisa jadi gue salah karena gue kan bukan seorang stand up comedian, bukan seorang komika. Tapi kenapa gue bilang hal ini? Karena hal itulah yang akhirnya membuat dia itu lebih apa ya? Pecintanya itu lebih apa? Ultras tuh kalau di bola apa ya? lebih fanatik, Lebih fanatik lebih gitu, lebih kecintaannya totalitas. lebih dalam Iya, gitu iya. sama karya-karyanya. Karena kayak misalnya deh, gue aja kan walaupun gue bukan ini ya, gue nggak pernah nonton show stand up comedian secara langsung di Indonesia, tapi gue nonton stand up comedy ya walaupun melalui Netflix ya dan YouTube gitu ya. Iya. Karena ada orang yang ngasih stand up comedy spesialnya tuh full di YouTube misalnya. Ada, Heeh, ada. Russell Peters misalnya. Dan Ben Daniel sempet kan ya. Ada kayak yang ditaruh di Ada satu deh kalau nggak salah itu gue pernah lihat. Makanya tadi gue bilang gue cukup suka nih dengan komedinya. komedinya Ben Danio gitu. Terus gue suka tuh Russell Peters tuh. Itu juga dia ngasih spesialnya Hmm, di YouTube. Nah, terus yang paling sering gue tonton itu Dave Chappelle. Netflix Itu nyampe berkali-kali Pak. dan masih Gue serem ya. iya dan gue tuh sampai hafal ya abis ini ngomongin ini, abis ini ngomongin ini gitu kan. Nah, itu karena itu tadi gitu gue ngerasa relate dan yang harus orang-orang tahu dan termasuk pemerintah ya. Karena kekuatan dia untuk mengkritik itu besar, bukan karena kesenian stand up itu oke banget buat ngekritik, tapi karena relatability-nya itu levelnya tinggi banget gitu. Iya. Jadi membuat banyak masyarakat itu bisa, "Aduh gue relate nih sama yang diomongin," gitu. Nah, Nah itu menurut gue faktor penting gitu yang membuat stand up comedy itu jadi bisa punch up dengan sangat solid, karena orang yang bisa dibikin relate itu banyak banget. Satu ya. Yang kedua, dia memang kalau kata Panji kan dia stand up to what you believe kan. oh dia berpihak pada sesuatu yang memang Iya, gitu kayak ini apa sih fenomena yang lagi dilihat? Nah, heeh, udahlah kayak gitu dibikin relate lagi. Nah, ini kan iya. wah gitu berarti Bintang Emon Powerful, ya, iya, contoh ya. Dia bilang lumayan. ngekritik tuh harus ada solusinya. Nah, Nah, kita kan yang biasa hidup di dunia aktivisme, kita tahu bahwa ngekritik itu nggak harus ada solusi gitu. iya, Ya kan ya kritik itu kan adalah salah satu skill ya, salah satu gue bilangnya sih skill ya. Untuk bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang lain, masalah ini nanti dibenerin bareng-bareng atau dia benerin sendiri atau mmm, nggak dia benerin sama sekali itu urusan lain gitu. Tapi lo bisa nggak ngelihat ada problem di sana? betul, ngasih tahu problemnya di sini Iya, nih. itu tuh susah loh untuk bisa Iya, identifikasi problem itu gitu. Nah, makanya yang namanya kritik itu nggak harus gitu, nggak harus ngasih solusi. heeh, di dunia aktivisme itu udah umum gitu. Nah, Mmm, tapi kan untuk menjelaskan ini di iya, masyarakat, tahu nggak Bintang Emon ngomongnya apa? mhm, Ya, kalau misalnya emak gua ya, mau bilang minyak goreng nggak ada nih harus jelasin solusinya dulu gitu kan. Kapan dia goreng kerupuknya gitu, kapan dia yang apa ya, penjelasannya sudah ada semua gitu. naturallah. Ya, yang akhirnya tuh gue ngeliat kayak, "Ih, ini tuh hal yang nggak bisa yang nggak pernah bisa dilakukan sama aktivis." Iya, Menjelaskan hal-hal yang sebenarnya itu penting
dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Ya, ya. Ini menurut gua. Walaupun kadang ya, kalau ditarik lagi, kadang ada beberapa stand up comedian itu yang bahas politik, sebenarnya nggak niat berkritik, nyari lucunya aja. Nah itu benar. Kebetulan trennya tuh bareng sama masyarakat aja. Iya. Trennya tuh sama-sama nunjuk ke atas, ngekritik, tapi sebenarnya yang dicari adalah lucunya. Iya. Kebetulan aja. Ini lo kan ngomong unpopular opinion ya. Iya. Nah, gue juga mau ngomong unpopular opinion tentang musik yang serupa sama itu. Iya. Contohnya adalah band religi. Oh iya. Dia bikin lagu Ramadan. Iya. Ya belum tentu karena saatnya aku berdakwah. Belum tentu tuh gitu kan. Emang lagi musim aja. Emang lagi musim aja gitu. Dan itu nggak apa-apa juga karena kan itu kan kalau di Islam itu ada namanya bagian dari syiar ya kan. Iya, iya. Jadi bagian dari meramaikan gitu ya, meramaikan narasi baik, ya kan? Ya boleh-boleh aja gitu kalau misalnya mau cari lucunya di situ kalau dapat lucunya, masyarakat dapat aware-nya, win-win aja. Iya. Kalau di stand up ya lu dapat lucunya, orang terhibur, tapi beberapa orang jadi punya pandangan baru. Iya, dapat insight gitu. Oh, jadi bisa nih ngelihat fenomena ini dari kacamata komedi dan atau analoginya tuh menarik buat bisa kita pahami, oh ini sekacau apa sih sebenarnya masalahnya kayak gitu. Yes, benar. Ya, Walaupun ini ya di gua tetap kenapa gua tuh melihat Awe lagi-lagi. Ini udah pernah kita bahas di episode sebelumnya, ini memang teman-teman. Awe ini Tapi sering sebut ya di iya. Tapi kalau lo nggak tahu, zaman Awe itu masih awal-awal dia stand up, nyampe hari ini masih ada videonya. Lo cari deh di YouTube, stand up Awe di Metro TV, stand up Awe di acara-acara offline di Metro TV. Iya. Itu nge-punch up-nya tajam banget, Pak. Iya. Dan itu gua jatuh cinta tuh di situ. Sama materi-materinya. Cuman makin kesini, memang Awe sepertinya memilih untuk lebih safe. Gue ngeliat lah di podcast Minggu, di mana dia tuh menghindari itu. Iya. Ngebahas-bahas politik, karena menurut gue mungkin dia ada perkembangan karakter. Dia mungkin lebih bijak aja sekarang. Tapi poinnya, teman-teman, dia itu sekarang tetap ngomongin politik. Iya. Tapi cara ngomongin ya, wah itu gue seneng banget. Dia membuat tema politik itu jadi setup. Tapi punchline-nya nggak politik sama sekali. Kalau sebenarnya gitu kan. Biasanya ini yang tebak-tebak nih kayak lu diam mulu kayak lu kayak apa namanya diam mulu nih gini-gini tiba-tiba ini aja nih kayak pengusaha sawit misalnya gitu kan terus jadi lebih dapatnya lebih ke savage atau tepuk tangan tapi kamu jadinya gini gokil gitu tahu jadi nggak lucu gitu punchline memang politik tapi di craftnya nggak sampai lucu gitu sampai bilang kagum aja gitu. Lu keren nih bahas ini gitu ya. Kira berani nih bahas ini itu kan sempat banyak disindir juga sama beberapa komika termasuk Adriano Colbia yang disebut udah jadi pacar 02. Bener gini, kebanyakan orang yang bawa materi-materi politik cuma pengen dapat tepuk tangannya aja atau dapat KDU-nya atau apa, itu akhirnya pesannya jadi lebih besar daripada komedinya gitu. Jadi kayak mau menangin narasinya atau pesannya, tapi ternyata komedinya jadi kalah, lalu jadi mau jadi motivator atau mau jadi ini atau jadi stand up gitu. Tetap harus lucu. Iya. Kayak namanya lu stand up, panggungnya komedi, tetap harus lucu. Mau kritiknya setajam apapun atau tipis, ya tetap harus lucu karena ini komedi, Pak. Betul. Kita bukan lagi pidato, bukan lagi orasi. Iya. Jadi harus lucu. Makanya tadi ya, kalau gua bilang ya, dari Awe yang dulu nge-punch up, kebayang gak lu dia punya materi dulu ya dia. Iya. Itu tentang Bu Ani almarhumah. Wah, aduh. Lucunya Pak. Maksud gua ini tuh kritik ya. Menurut gua ini kritik, clear. Tapi lucu banget dan gua nggak tega lah untuk ngomonginnya itu lu cari sendiri aja di YouTube. Masih ada YouTube. Nah, tapi untuk pembanding ya. Dia sekarang itu waktu itu ngebahas yang masalah konteks ini kan, lagi rame-ramenya Ahok itu. Jadi bilang gitu juga, emang kenapa sih Ahok gini-gini? Kan nggak semua orang Cina jahat juga gitu, nggak bisa lu ngomongin orang Cina jahat gitu. Misalnya Wong Fei Hung, itu kan patahnya kan patah ke hal-hal yang non politik. Iya. Termasuk yang emang pakai sorban pasti baik. Lu lihat aja Piccolo gitu. Kan gue berkali-kali denger jokes itu berkali-kali lucu gitu. Kayak di craftnya bagus. Iya itu yang namanya jokes gitu maksud gue. Jadi kita seharusnya ya
sebagai penonton, sebagai ini, kita tuh apresiasinya tuh di crafting tentang Iya, komedinya gitu, gimana bukan dia nyusun bukan tentang, dia setajam apa, dia sekritis apa, itu kan bukan tujuan dia gitu sebenarnya. bener, bukan Iya, tugas. Nah, bukan tugas sebenarnya. iya, bukan tugasnya komedian untuk membuat negara berubah, Iya, negara lebih hasil baik, negara lebih baik, bukan. mendidik lah apalagi. Bener, Bukan tugasnya. wah dengerin Bang Panji seru nih gini gini gini. Gue ngeliat Iya, Panji Gumilang juga bukan nonton. iya, Masalahnya nih, buat gua lucu, tapi memang buat banyak orang lebih iya, berat di pesan. Gue masih terhibur dengan apa yang iya. dia bawain. Ini sebagian besar dari penontonnya Panji itu seneng karena Panji itu pesan-pesannya bagus, tapi ada kok yang ngelihat karena Panjinya lucu juga, Iya. itu ada, Jadi termasuk si Amah gitu. gue tuh nggak masalah Panji bawain materi yang aneh, selama masih lucu mah gue nonton. Iya, Jadi siapapun lah. Buat gue nggak pernah sih bener-bener nonton orang stand up ya, mhm, karena nyari pesan. Karena iya, ngapain? Bukan itu bener mereka. bener, cari terhibur Kayak lah, terhibur ya. komedi bosku. Karena gini nih, mungkin ini sekaligus penutup ya, ini udah Iya. mulai lumayan panjang juga. Gue pernah baca Giant Killing, kan lo juga Gue baca baca juga kemarin, baca juga tentang kan? komik bola yang Komik bola, sangat komprehensif membahas semua sisi di yes. dalam dan di luar lapangan. Karena ada komik bola yang dia point of view-nya itu point of view seorang atlet, tapi ada juga yang point of view seorang pelatih. Nah, kalau Giant Killing itu kadang POV-nya pelatihnya, Iya. kadang POV pemainnya kan gitu, Ada kadang manajemen. Subaki, kadang manajemennya lagi ngapain. Iya. Jadi memang komprehensif. Tapi yang mau gue ngomongin gini, di situ tuh main karakternya itu nama timnya itu East Tokyo United atau E2 ya. Nah, timnya itu teman-teman itu punya Sponsor. sponsor ya, sponsornya namanya Oedo Express gitu. Kalau di sini mungkin JNT-nya. ya JNT JNE gitu lah. Kayak dia tuh ekspedisi pengiriman barang. Nah, CEO dari Oedo Express itu dia seneng banget bola. Makanya terus disponsorin nih si Etu kan. Nah, tapi karena udah tua, dia mau pensiun, diganti nama anaknya. Dan anaknya ini sama sekali nggak ngerti bola. Hmm. Benar-benar pebisnis aja gitu. Nah, makanya anaknya datang terus bilang, "Saya mau mengevaluasi nih, Ya. ya kan sponsorship saya buat Etu gitu. Tolong dong saya mau dikasih lihat, saya mau nonton bola ini apa sih gitu, barang apaan." Udah nonton ya kan, ada pertandingan yang Etunya kalah, ada pertandingan yang Etunya menang dan lain-lain. Nyampe di final arc-nya itu akhirnya yang ngomong itu justru malah scouting-nya ya. Iya, kepala scouting-nya. Kepala scouting-nya ngomong ke kayak orangnya tuh belak-belakan gitu, ke CEO barunya ini bilang gini dia, "Bapak tahu nggak Pak, eee, orang-orang yang datang ke stadion, nonton bola, itu dia itu mungkin nggak selamanya happy ketika timnya kalah nggak happy. Ketika timnya menang dia bisa happy banget. Tapi semangat dan after taste-nya nonton bola itu menyenangkan. Ya, ya. Bukan tentang kalah menang ya, tapi menyenangkan dan itu tuh menjadi good mood, good feeling buat orang-orang yang datang, sehingga ketika mereka balik ke pekerjaannya, mereka tuh menjadi orang-orang yang fungsional. Karena sehat secara jiwa, Karena sehat secara jiwa. Jadi datang, pulang, berfungsi. jadi berfungsi, di Ya, kantor jadi orang yang fungsional, di rumah jadi orang yang fungsional, ya. misalnya Tongkrongan di jadi asik. tongkrongan jadi asik, gitu kan, ketika dia habis nonton bola. Bukankah itu juga ya yang coba Oedo Express Astaga. wujudkan? Nah, dia bilang gitu kan, dengan bukan deliver barang, tapi happiness, ya kan. Nah, ini sama nih keputusannya, akhirnya diperpanjang. Nah, gue tuh ngelihat cerita ini ya, Ya, itu persis banget gitu ya, yang gue bayangkan tentang ketika Amar pengen bikin komunitas penonton stand up gitu. ya, Karena menurut gue, memang harus ada komunitas penonton, bukan komunitas komika ya. ya, Komunitas apa tuh yang sekarang ada, Stand Up Indo ya. ya, Stand Up Indo tuh isinya komika semua teman-teman. ya. Nah sedangkan yang harus ada itu justru penggemarnya, karena ketika dia pulang dari stand up, dia good mood, dia good feeling, di tengah tekanan Kehidupan kondisi dan negara. kehidupan dan negara hari ini, lu jadi bisa Ya. waras gitu loh. Lu cuma bisa ngetawain akhirnya. Tapi ya buat ketawa itu kan butuh trigger ya. Iya betul, Dan tadi yang paling gampang buat lu bikin lu ketawa ya memang orang yang nge-crafting, orang yang iya, bekerja keras buat bikin jokes gitu. dan iya itu Iya. bener-bener mereka kalau bisa dibilang apakah komika bisa menyelamatkan bangsa, ya itu cara mereka menyelamatin bangsa. Gue jadi inget ini. Ada puisinya Widy Tutul bagus banget Pak, Heeh, potongannya. Eh
panjang lah, intinya intinya Heeh. intinya panjang tentang gimana kehidupannya itu susah, orang tuanya susah, bapaknya susah, Mhm. eee, terus dia tiba-tiba jam 7 malam mandi, terus berangkat latihan teater. Oke. Ending puisinya bagus banget. Apakah seni bisa menyelamatkan hidup? Wah, Jawabannya menurutku bisa. iya Dengan cara bisa tadi membangun kewarasan. Baik seorang Wiji Tukul, bisa. aktivis, kehidupan susah, Heeh, utang di mana-mana, keluarga iya susah, bapak mandi nggak pakai sabun cuma pakai air doang. iya. Diceritain gitu. Tapi di akhir dia pergi latihan teater. Lu cari kerja gitu. Dengan apa ya, dengan berkesenian, Iya, dia sebagai pelaku ya. Kalau kalau kita mungkin sebagai penonton menilai, bener. itu tuh sejenak membuat kita, udah deh rehat dari hal-hal yang ternyata Mhm, susah buat kita ubah. iya, Kondisi kehidupan itu kan susah ya diubah. bener. Tapi mood kan bisa dibangun saat Iya, dengan trigger. betul. Itu. Jadi kayak komedi itu bisa menyelamatkan secara singkat, tapi secara jangka panjang ada mungkin, tapi ada caranya. Iya, dan cara-caranya itu sebenarnya yang nanti akhirnya lahir, Ya, ya dari tadi berhenti sejenak, memperbaiki mood, yoi. gitu kan, Akhirnya kita jadi refreshing. orang yang, nah dari Puji Tugas Center tuh teater kan akhirnya dia Iya. mindful, bikin pergerakan bisa. Iya, Itu kita tahu. iya, kita nggak tahu ada hubungannya atau enggak, tapi yang pasti ada hubungannya sama ketenangan jiwa itu, Iya, gitu. keterangan jiwa sih. Kayak jiwa yang bahagia itu jiwa yang waras lah ya. Iya. Akhirnya bisa berfungsi dan bahkan bisa bikin perubahan.